Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Arifin SPD, Duta Teknologi Provinsi NTB tahun 2020. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, ada Ibu Ananda Putri Syafiri SPD, Bapak Satria Jaya di MPD, dan Ibu Nadia Arnilah SPD. Dan yang berbahagia Bapak Ibu hadirin peserta webinar Sahabat Pembatik tahun 2024. Bapak dan Ibu sekalian, selama kurang lebih 90 menit ke depan kita akan sama-sama mengikuti webinar dengan tema Media Edukasi Pembelajaran Berbasis Digital, Kreatif, dan Interaktif. Izinkan saya memperkenalkan diri untuk mengawali kegiatan webinar ini. Saya adalah Uki Waluyo, SPDGR, selaku moderator pada kegiatan webinar pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, izin sekali lagi saya membuka kegiatan webinar ini dengan pantun. Boleh cakepnya ya Bapak Ibu agar kita bisa rileks sedikit, tidak perlu tegang-tegang, tidak perlu kaku-kaku, sambil kita rileks, sambil kita mengikuti kegiatan webinar ini. Soto sapi wadahnya kuali. Cakep. Di siang hari. Selamat mengikuti webinar Sahabat Teknologi. Semoga Bapak Ibu mendapatkan inspirasi. Baik Bapak Ibu, kegiatan webinar ini nanti akan dilakukan dengan urutan agendanya adalah pertama pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah sambutan dari keynote speaker kita, Bapak Arifin SPD, lalu paparan materi dari narasumber hebat kita, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, marilah kita sama-sama membuka kegiatan webinar ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih berkahnya kegiatan webinar pada sore hari ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak seraya berdoa menurut kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kita akan berlanjut pada agenda kita, yaitu sekapur sirih sambutan dari Bapak Duta Teknologi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 kepada Bapak Arifin SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bapak Uki. Sebelumnya kami sampaikan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semua, khususnya kepada Ibu Ananda Putri SPD, Sahabat Teknologi NTB 2024, yang mengabdikan diri di SMP Negeri 4 Praia Barat dari Kabupaten Lombok Tengah. Yang terhormat juga Bapak Satria Jayadi MPD selaku Sahabat Teknologi NTB 2024 juga, yang mengabdikan diri di SMP Negeri 3 Narmada Kabupaten Lombok Barat. Dan tidak lupa teman kami satu instansi, Ibu Nadia Arnilah SPD. Beliau salah satu guru di sekolah kami, SMA Negeri 2 Manggelewa, Kabupaten Dompu, Bapak Ibu, di Pulau Seberang. Dan tidak kalah gantengnya ini Bapak Uki Waluyo, yang beliau juga merupakan Sahabat Teknologi NTB 2024. Dan lebih umumnya Bapak Ibu peserta webinar berbagi praktik baik dari teman-teman Sahabat Teknologi Kabupaten Provinsi NTB tahun 2024, Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini
seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya merupakan kegiatan wajib Bapak Ibu yang dilaksanakan oleh rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat yang berjumlah 30 setiap provinsi, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beliau-beliau ini ber-30 ini sudah melalui rintangan yang luar biasa dari kegiatan pembatik, pembelajaran berbasis TIK tahun 2024 yang diawali dari level pertama literasi. Bapak Ibu sudah melampauinya, lulus alhamdulillah, dilanjut di level 2 kegiatan dari pembatik, yaitu kegiatan implementasi, dan level 3 level kreasi, dan Bapak Ibu terpilih dari sekian ratus, kalau secara nasional sekian ribu, yang terpilih 30 per provinsi, dan di NTB ini terpilih 30 besar, yang termasuk ini ada berempat termasuk Bapak Uki, yang Bapak Ibu di level 4 ini adalah berkegiatan utamanya berbagi dan berkolaborasi. Jadi kegiatan di sore hari ini, webinar berbagi praktik baik ini adalah implementasi untuk berbagi dan berkolaborasi bersama dengan Bapak Ibu sesama sahabat teknologi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Di kesempatan ini saya pribadi mungkin selaku sebenarnya sama Bapak Ibu ya, sahabat teknologi juga. Kalau dulu sahabat rumah belajar kami dulu. Di tahun 2020 itu masih rumah belajar. Nah, di tahun 2022 masuk 23, karena perubahan nomenklatur, berubahlah jadi duta teknologi dan teman-teman menjadi sahabat teknologi. Nah, harapan besar kami di setiap kegiatan ini, lebih khusus pada saat level 4 ini, kita maksimalkan potensi kita untuk mampu berbagi dan bisa berkolaborasi dengan stakeholder. Dan di kuliah umum yang sudah disampaikan di beberapa kegiatan pembatik, utamanya adalah di sekolah masing-masing. Itu yang utama Bapak Ibu. Karena seperti apapun kita mempunyai kemampuan untuk berbagi, tidaklah elok kita bisa berbagi keluar, sedangkan kita belum bisa maksimal untuk di instansi masing-masing, instansi sendiri. Saya pribadi selaku tim dari Duta Teknologi Sahabat Pembatik 2024 ini, lebih khusus mungkin dari mulai kami di angkatan pertama 2017 Bunda Dian sampai di tahun terakhir 2023 Bapak Sudomo, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan kami sangat mendukung kegiatan berbagi praktik baik dan kegiatan berkolaborasi dari Bapak Ibu yang mungkin akan bisa kita laksanakan bukan hanya terbatas pada level 4 ini Bapak Ibu. Nanti ke depannya mungkin saya akan bisa juga minta kesediaan Pak Satria, Bapak Ibu Nandia, Ibu Ananda, termasuk juga Pak Uki sekiranya mungkin ada waktu, karena di setiap sekolah kita juga mempunyai kombel masing-masing. Jadi mungkin sekiranya tidak repot, ya berkenanlah ikut berbagi praktik baik di sekolahnya masing-masing Bapak Ibu. Termasuk mungkin kami yang sekiranya diberikan kesempatan untuk ikut belajar dan berbagi di sekolah Bapak Ibu melalui kombel, itu sangat dianjurkan dan sangat diharapkan nanti ke depannya untuk bisa menjadikan pendidikan di sekolah masing-masing khususnya jauh lebih baik dan pendidikan Indonesia yang akan lebih maju lagi. Terlebih seperti kita bersama per tanggal 21 kemarin ya. Jadi kita alhamdulillah sudah punya menteri baru. Harapannya dengan dukungan kebijakan nanti ke depannya pendidikan Indonesia akan jauh lebih baik lagi. Terlebih untuk kegiatan-kegiatan di tingkat kita di pendidikan, baik itu dari jenjang jenjang dasar sampai ke jenjang menengah. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Intinya kami dari pihak Sahabat Teknologi Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang
akan Bapak Ibu lakukan, terutama mungkin termasuk Bapak Ibu peserta di sini sekiranya nanti berkeinginan dan punya niat baik untuk berbagi praktik baik di setiap teman-teman yang lain, kami akan sangat support, baik saya pribadi ataupun nanti dari tim Bapak Ibu. Mungkin itu aja, semoga apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu sahabat teknologi NTB 2024 nanti, dari mulai Ibu Ananda, Bapak Satria, dan Ibu Nadia, akan menambah pengetahuan dan menjadikan salah satu referensi praktik baik beliau-beliau yang nanti di depannya kita bisa mengambil hal yang bisa kita terapkan di kelas masing-masing untuk proses KBN pembelajaran di kelas akan jauh lebih baik dalam penerapan teknologi informasi menunjang pembelajaran untuk bisa mengakomodir kebutuhan peserta didik di kelas. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Arifin yang telah memberikan skapur sirih kepada kita semua. Sedikit saya garis bawahi Bapak Ibu, marilah kita terus berbagi dan berkolaborasi, baik itu dengan rekan-rekan di sekolah, dengan Kombel, ataupun dengan stakeholder yang lebih luas lagi untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berlanjut ke acara berikutnya adalah penyampaian materi. Ini adalah kegiatan agenda utama kita. Untuk yang pertama, narasumber kita yang akan berbagi praktik baik adalah Ibu Ananda Putri Syafiri, sahabat teknologi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 dari SMP Negeri 4 Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Kepada Ibu Ananda Putri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Oki Waluyo atas kesempatan yang telah diberikan. Kemudian juga terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Arifin atas skapur sirihnya tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga kepada para peserta webinar hari ini yang berkesempatan hadir pada sore ini untuk mendengarkan, untuk menyimak hasil dari kreasi yang sudah kami buat. Nah, untuk itu mempersingkat waktu, saya lanjut aja ya Bapak Ibu guru hebat. Ini saya akan coba share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Ibu Ananda. Oke, saya lanjut. Oke. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik telah saya lakukan di sekolah SMP Negeri 4 Praia Barat. Jadi media yang saya buat ini adalah tentang pembelajaran pemrograman, materi algoritma pemrograman pada mata pelajaran informatika fase di kelas 8. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya secara singkat. Jadi sudah disebutkan tadi bahwa saya mengabdi di SMP Negeri 4 Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tahun ini adalah tahun keempat saya menjadi salah satu anggota keluarga besar di sekolah ini. Sebelumnya saya menjadi guru yayasan di salah satu sekolah nasional plus di Bekasi, Jawa Barat. Saya adalah seorang pembelajar yang baru, jadi saya baru berani mencoba hal-hal baru seperti salah satunya yaitu mengikuti kegiatan Pembatik 2024 ini. Di bawah ini ada email saya, jadi misalnya nanti ada Bapak Ibu guru hebat yang ingin berbagi atau bertanya, boleh melalui email saya ini.
Baik, jadi latar belakang saya membuat media ini adalah karena mata pelajaran informatika ini adalah mata pelajaran baru untuk jenjang SMP, dan kebetulan ketika saya bertugas di sekolah ini mata pelajarannya masih TIK ya, belum informatika. Jadi itu sangat-sangat hal baru di sekolah, dan kemudian juga bertemu dengan siswa dan kondisi lingkungan sekolah yang masih sangat baru. Jadi sebuah tantangan untuk menghidupkan pembelajaran TIK yang semestinya sesuai dengan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ya untuk yang saat ini ya. Jadi siswa di sekolah kami itu belum terbiasa menggunakan laptop atau bahkan komputer. Jadi bahkan melihat bentuknya saja itu belum, tidak semua. Ada yang sudah, tetapi hanya bisa dihitung dengan jari, misalnya 1 atau 2, hanya 2 orang anak dari setiap kelas. Kemudian mereka semua menggunakan gawai, jadi memiliki gawai, namun dalam penggunaan gawai tersebut mereka belum dapat memahami untuk apa sih gawai itu untuk apa gawai itu bisa membantu mereka belajar di sekolah maupun di rumah. Kemudian tujuannya adalah saya ingin mengoptimalkan pemanfaatan TIK pada kelas informatika baik di kelas maupun di lab. Maksudnya adalah jadi tidak harus di lab untuk pembelajaran informatika atau TIK-nya, di kelas pun tetap harus bisa dilaksanakan. Salah satunya dengan pemanfaatan gawai itu sendiri. Kemudian menimbulkan ketertarikan siswa untuk belajar tanpa harus dengan laptop. Ya karena itu tadi, jadi di pikiran siswa, di pandangan mereka, bahwa pelajaran TIK atau informatika itu harus menggunakan laptop. Nah, namun ternyata pada kenyataannya tidak harus menggunakan laptop. Memang dari beberapa materi harus menggunakan laptop, namun untuk mempersingkat waktu atau solusi lainnya adalah bisa juga dengan mengoptimalkan penggunaan gawai itu sendiri. Kemudian situasi dan tantangan yang saya alami secara garis besar, jadi perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menuntut kita untuk mempersiapkan generasi muda dengan kemampuan digital yang memadai. Pembelajaran informatika di sekolah menengah pertama sebagian besar memiliki materi yang dianggap abstrak dan sulit sehingga membuat siswa kurang tertarik. Untuk materi informatika itu sendiri dari yang buku-buku yang sudah dikeluarkan dari Kemdikbudristek itu menurut saya pun masih sulit untuk siswa yang baru pertama kali menempuh atau mempelajari mata pelajaran TIK atau informatika. Kemudian minat siswa itu sangat rendah, kemudian keterbatasan sarana prasarana dan metode belajar yang cenderung masih tradisional atau konvensional, karena itu tadi siswa itu belum mempunyai kemampuan atau pemahaman dasar tentang komputer. Jadi mau tidak mau harus secara konvensional dulu dengan ceramah dan sebagainya. Kemudian penggunaan TIK itu juga masih sangat rendah di sekolah kami. Selanjutnya, ini adalah tampilan awal dari media pembelajaran interaktif yang saya buat. Jadi, saya membuat media ini menggunakan aplikasi Articulate Storyline Tree. Kemudian untuk aset, untuk desain, saya juga menggunakan Canva. Untuk latihan-latihan soal, saya juga menggunakan Articulate Storyline Tree itu juga. Kemudian ditambah dengan website dari Genially, Quizizz, dan platform lainnya. Platform lainnya itu banyak seperti Wordwall, kemudian Educaplay, terus ada Kahoot, Padlet, dan lain-lain sebagainya. Kemudian MPI ini saya sematkan pada website Google Sites. Saya menggunakan Google Sites untuk websitenya. Kemudian aksi dan implementasi yang saya lakukan, penggunaan MPI dalam pembelajaran telah menjadi tren masa kini, sehingga banyak Bapak Ibu guru hebat yang berlomba-lomba dalam menciptakan media pembelajaran yang bermanfaat dan menarik. Untuk contoh-contoh media pembelajaran interaktif itu sudah sangat banyak tersedia di internet, baik dari YouTube atau dari Google, website, yang lainnya. Nah, mungkin nanti media pembelajaran saya ini masih dapat dikembangkan kembali, masih sangat sederhana, tapi cukup untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik.
Aksi lain yang saya lakukan adalah yang pertama, jadi saya membuat media pembelajaran berbasis website itu menggunakan AS3 atau Articulate Storyline 3, terus kemudian saya integrasikan hasil publish-nya pada github.io, lalu saya mencantumkan MPI ini pada Google Sites. Setelah itu saya mengimplementasikannya, jadi media pembelajaran ini sudah saya bagikan terlebih dahulu di grup kelas sehari sebelum pembelajaran, sehingga tujuannya adalah supaya siswa peserta didik, anak-anak itu bisa tahu dulu isinya itu seperti apa, kemudian bisa membekali diri sebelum pembelajaran dimulai. Lalu pembelajaran dilakukan di kelas, ya saya melaksanakan pembelajarannya di kelas, tidak di lab, namun saya menggunakan prasarana seperti LCD proyektor, speaker, dan laptop. Kemudian guru menyajikan MPI untuk memberikan penguatan terhadap materi yang terdapat di dalamnya. Kemudian saya menjelaskan konsep dan aturan mainnya, lalu berkelompok. Setelah berkelompok, siswa bermain game dan merangkum pengetahuan. Setelah itu ada presentasi dan assessment, kemudian mengisi jurnal dan refleksi diri. Untuk hasil bisa dilihat di YouTube. Nanti saya akan sematkan linknya. Ini masih loading mungkin karena koneksi saya kurang stabil. Ya, ini nah kebetulan terkait dengan kegiatan PPG, jadi saya pakai videonya ini dulu ya contohnya. Jadi nanti ini bisa dilihat di luar pemaparan materi ini untuk mempersingkat waktu. Kemudian refleksi hasil dan dampaknya, pembelajaran menjadi lebih menarik, seru, dan menyenangkan. Kemudian tujuan pembelajaran tercapai, siswa antusias untuk belajar di pertemuan selanjutnya, juga siswa dapat memanfaatkan gawai yang mereka miliki dengan optimal. Kata-kata hari ini, jadi mencoba hal baru bukanlah hal yang salah, tidak semua orang berani mencoba, jadilah penjelajah yang berani. Untuk pemaparan materinya itu saja, kemudian saya akan coba menampilkan Google Sites yang sudah saya buat. Jadi di Google Sites ini juga tersedia video pembelajaran, kemudian ada latihan soal, kemudian ada perangkat ajar. Nah, ini kemarin saya sematkan di menu MPI ini, media pembelajaran interaktif. Ya, nah di sini juga sudah ada petunjuknya. Jadi di media pembelajaran saya itu saya juga sematkan atau saya tambahkan audionya. Semoga ini audionya terdengar ya. Jadi di sini ada menu pembelajaran, tujuan, ruang baca, hingga pustaka. Jadi nanti di media pembelajaran ini juga siswa bisa langsung mencoba praktikumnya langsung di media ini.
Untuk kuis-kuis juga sudah ada, kemudian materi, referensi juga saya juga sudah sematkan di media ini. Untuk ruang praktikumnya saya mengintegrasikan dengan website pemrograman Blockly yaitu Blockly Games. Jadi nanti akan terlihat langsung di sini. Jadi siswa atau anak-anak bisa langsung mengerjakan tugasnya di media ini. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk media belajarnya. Jadi ketika mengklik tombol perkenalan, jadi setiap level ini bisa terlihat tampilan awalnya seperti apa. Untuk kuis, latihan soal, dan evaluasi saya integrasikan juga dengan platform seperti Quizizz dan Kahoot. Genially juga saya pakai, ada di ruang berlatih ini. Seperti itu. Jadi ini media pembelajaran saya. Kemudian di Google Sites-nya juga saya cantumkan video pembelajaran, perangkat ajar, kuis interaktif juga ada di sini. Jadi misalnya siswa ingin berlatih bermain game sendiri di rumah boleh. Jadi mereka akan membuka website atau laman Google Sites ini dan langsung mengklik salah satu tombol atau hyperlink yang tersedia di sini. Jadi ada Kahoot dan ada Quizizz seperti itu. Baik, kurang lebih itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat atau melalui moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Ibu Ananda Putri Syafiri. Praktik baik yang sangat luar biasa dalam pemanfaatan media pembelajaran interaktif. Tadi kita saksikan bersama-sama ya Bapak Ibu ya, bahwa MPI-nya itu luar biasa, sudah menggunakan Google Site, ada lagi pakai juga Genially masuk di sana, Articulate Storyline juga ada di sana, jadi luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang masih penasaran dengan MPI atau praktik baiknya dari Ibu Ananda Syafiri, Bapak Ibu nanti bisa menanyakan di kolom chat ataupun nanti pada saat di saat sesi diskusi Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan pada sesi berikutnya adalah masih pemaparan materi yang tidak kalah hebat juga dari Bapak guru kita ini, Bapak Satria Jayadi MPD, yang merupakan sahabat teknologi Provinsi NTB tahun 2024 dari SMP Negeri 3 Narmada Kabupaten Lombok Barat. Pada Bapak Satria Jayadi MPD, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Uki Waluyo yang sudah memandu acara kita dengan sangat bersemangat pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan saya untuk dapat berbagi bersama teman-teman guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Duta Teknologi Provinsi NTB yang mendampingi kita pada kesempatan sore hari ini, Bapak Arifin SSI. Semoga tetap sehat dan semangat Bapak untuk terus berkarya dan mendampingi kami yang baru-baru berproses ini ya. Yang saya hormati Bapak Uki Waluyo SPD GR sebagai moderator kita, yang beliau juga sahabat teknologi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024, yang insya Allah besok beliau juga akan melakukan hal yang sama bersama kita semua di ruang Zoom ya. Kemudian yang saya hormati pula rekan-rekan seperjuangan sahabat teknologi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang pertama Ibu Ananda Putri SPD dari SMP 4 Praya Barat. Kemudian Ibu Nadia Arnila SPD dari SMA 2 Manggalewa yang baru saja sudah menyampaikan materi MPI-nya yang sudah sangat bagus dan luar biasa. Izin berpantun Bapak Ibu, melanjutkan apa yang disampaikan oleh moderator kita, Pak Uki. Bolehlah disambut nanti dengan kata cantik atau cakep ya. Sungguhlah susah memanjat pinang. Cakep. Cakep. Lebihlah susah, lebihlah mudah bermain silat. Cakep. Cakep. Sungguh tak terhingga hatiku senang Cakep. dapat berbagi bersama guru hebat. Keren Pak. Luar biasa. Sambil saya mempersiapkan share screen, izin saya share screen Bapak Dutek dan Bapak Ibu hebat lainnya. Baik. Kali ini saya ingin berbagi praktik baik yang saya beri judul Inovasi Pembelajaran Menggunakan MPI Belia untuk Meningkatkan Interaksi dan Keaktifan Peserta Didik. Ini sedikit profil saya Bapak Ibu. Nama saya Satria Jayadi, saya bertugas di SMP Negeri 3 Narmada. Saya juga guru penggerak Angkatan 9 dan saya juga mengikuti berbagai aktivitas organisasi sosial kemasyarakatan. Kemudian saya juga punya moto, saya belajar untuk dapat memahami sesuatu, saya mengajarkannya untuk dapat semakin memahami sesuatu. Jadi nyambung seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Dutek kita yang luar biasa tadi di awal. Jadi saya berprinsip kalau apapun yang sudah saya dapatkan ilmu itu, maka agar bisa bertahan, terutama pada diri saya sendiri, bisa melekat dalam waktu yang lama, maka kuncinya harus kita bagikan. Di samping ya apa istilahnya, supaya kita juga mendapatkan hal-hal yang baik yang lainnya. Inovasi MPI Belia ini singkatan dari atau akronim dari belajar dengan ceria. Jadi kami sudah diajarkan saat berproses di kegiatan pembatik Bapak Ibu untuk memberi nama MPI itu diusahakan punya makna. Maka di sini saya namakan Belia karena memang punya makna, punya singkatan belajar dengan ceria. Selain Belia itu sendiri artinya anak-anak seusia mereka lah begitu. Ya, kita bisa bayangkan kalau anak-anak yang masih belia kemudian punya kemampuan yang luar biasa, itu kita bisa bayangkan tentu akan menjadi hal yang sangat menggembirakan bagi kita sebagai seorang guru. Pengembangan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI dengan memanfaatkan aplikasi Articulate Storyline 3, sama seperti Ibu Nadia tadi pembicara sebelumnya, yang dikombinasikan dengan Canva for Education untuk meningkatkan interaksi dan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Situasi yang melatar belakangi saya untuk melangkah lebih jauh untuk mencoba inovasi baru Bapak Ibu, ini adalah yang pertama tentu adalah rapor pendidikan di sekolah kami
itu pada kualitas pembelajaran ini masih berwarna kuning. Kita tahu sendiri bahwa kuning ini sebetulnya tidak bagus-bagus amat, tidak buruk-buruk amat. Nah, ini artinya berada di posisi tengah. Tapi di keterangan di sini tertulis capaian turun 3,77 dari tahun 2023. Nah, setelah ditelusuri akar masalahnya, ketika klik akar masalah ini akan muncul 3 item lagi, beberapa subindikator yang perlu ditingkatkan. Dan ternyata di sini yang paling rendah subindikator yang perlu ditingkatkan adalah metode pembelajaran. Kita tahu sendiri kalau sudah disebutkan metode pembelajaran, tentu itu akan dilimpahkan kita sebagai guru. Tidak mungkin siswa yang disalahkan kalau sudah terkait dengan metode pembelajaran. Kemudian faktor lainnya kita cek yang justru semakin berwarna merah. Ini di bagian refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Lalu saya berpikir, apa teman-teman guru saya tidak pernah melakukan refleksi, kemudian tidak pernah mencoba berusaha melakukan perubahan terhadap refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan, ataupun refleksi sendiri maupun refleksi yang dilakukan secara berkolaborasi. Itu situasi yang pertama. Kemudian situasi yang kedua, murid kita sekarang adalah generasi Z atau Zoomers, adalah generasi yang memang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan akses teknologi dan internet, Bapak Ibu. Maka tidak heran kemanapun kita melangkah ketika menemukan anak-anak seusia mereka, bahkan lebih kecil dari itu sudah terbiasa dengan gadget. Ya, anak-anak kita bahkan sekarang sudah penggunaan gadgetnya itu sudah menjangkau atau sudah melewati kemampuan dari sebagian besar guru-gurunya. Contoh kecil, anak-anak kita sudah mampu mengelola TikTok dengan baik, bahkan sampai memiliki follower yang cukup banyak. Ada guru kita yang tidak memiliki TikTok. Demikian pula anak-anak kita sudah mampu menjadi berkarya atau sudah mampu berkarya di YouTube, menjadi YouTuber. Guru-guru kita ada yang belum tahu YouTube atau sekedar tahu saja tapi tidak punya akun dan lain sebagainya. Ini artinya situasi yang seperti ini harus kita terus kawal anak-anak kita, terus kita jaga anak-anak kita sepanjang dia melakukan suatu dengan atau apa istilahnya dengan hal yang positif menggunakan media sosial itu, ya kita tentu perlu syukuri. Tapi ketika nanti mereka melangkah ke hal-hal yang negatif, ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab orang tua dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, situasi yang ketiga, murid menginginkan adanya variasi pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Ya, selama ini kita tahu masih banyak apa istilahnya teman-teman kita, mungkin juga termasuk saya, yang pembelajaran masih model konvensional. Modelnya itu saja, ceramah, kemudian diskusi, presentasi, selesai. Maka di sini dibutuhkan inovasi dan kreativitas kita sebagai guru agar pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Anak-anak kelihatannya seperti bermain-main, merasa seperti bermain-main, tapi sesungguhnya mereka sedang belajar. Kemudian situasi yang keempat adalah aset sekolah yang belum dikelola secara maksimal, seperti adanya lab komputer, papan tulis virtual atau interaktif whiteboard, dan Chromebook, akses WiFi, dan lain sebagainya. Nah, ini di sekolah saya begitu lengkap Bapak Ibu, tetapi hanya sebagian kecil guru yang saya lihat memanfaatkannya dengan baik. Berikutnya, tantangan yang mungkin bisa dihadapi dan yang pernah terjadi ketika saya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah penggunaan lab komputer dan Chromebook yang apa istilahnya yang bisa dikatakan ribet begitu ya. Ya, artinya contoh kecil misalnya ketika saya menggunakan Chromebook untuk pembelajaran seperti yang tampak pada gambar, ini akunnya harus diaktifasi dulu.
oleh operator, dan itu harus kita laporkan penggunaannya minimal 3 hari sebelum kita melakukan pembelajaran. Nah, ini menurut saya agak susah. Berbeda dengan kita sudah punya akun belajar, kapan saja kita mau masuk, kapan saja kita mau menggunakan, sudah bisa langsung diakses. Pernah terjadi juga ketika semuanya sudah siap, ketika saya mau menggunakan lab komputer, ternyata kunci tidak ada di sekolah. Nah, gitu. Nah, ini masalah-masalah kecil yang perlu menjadi perhatian bersama. Ini juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Kemudian yang kedua, yang menjadi tantangan adalah gangguan WiFi dan kuota internet. Ketika saya tidak mendapatkan Chromebook atau tidak dapat menggunakan lab, maka saya berinisiatif untuk meminta anak-anak membawa HP. Nah, tapi justru di situ muncul masalah baru, gangguan WiFi sekolah ataupun kuota internet dari anak-anak yang tidak ada, yang kosong. Nah, sehingga ini juga dapat menghambat proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga tantangannya adalah beberapa orang tua kurang setuju anak-anaknya membawa HP ke sekolah. Beberapa saya cantumkan di sini Bapak Ibu karena memang sebagian kecil, sebagian besarnya itu memberikan izin anaknya bawa HP. Mungkin kita berpikir positif saja bahwa mungkin anak yang tidak dikasih bawa HP ke sekolah, mungkin pertimbangannya karena HP-nya satu-satunya yang digunakan komunikasi oleh orang tuanya. Dan ada juga pernah orang tua yang komplain langsung, Pak Guru, ini kenapa anak-anak ini bawa HP terus? Ya, akhirnya kita bisa jelaskan dengan baik-baik bahwa pembelajaran sekarang itu berbeda dengan pembelajaran dulu. Mereka harus bisa mengeksplorasi materi dan contoh-contoh materi pelajaran yang ada di dunia internet. Akhirnya orang tua tersebut mengiyakan dan menyetujui anaknya untuk membawa HP. Aksi yang saya lakukan, Bapak Ibu, yang pertama saya melakukan perancangan media belajar multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan Articulate Storyline 3 yang dikombinasikan dengan Canva for Education. Sebagian besar aset atau bahan-bahannya saya ambilkan di Canva for Education, kemudian pengeditan navigasi dan lain sebagainya itu saya lakukan di Articulate Storyline. Nah, ditambah juga aset ini saya lengkapi dengan mencari dari YouTube, Benson, Pixabay, dan lain sebagainya. Yang berikutnya saya melakukan publikasi atau hosting menggunakan GitHub. Nah, ini tujuannya agar dapat dengan mudah diakses oleh semua orang, khususnya murid. Pada saat implementasi, anak-anak tinggal scan kode QR, mereka sudah bisa memanfaatkan NPI yang sudah saya buat. Kemudian topik saya fokuskan kepada mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang puisi rakyat kelas D kelas 7. Berikutnya MPI Belia ini berisi tujuan dan cakupan materi. Materi pelajaran puisi rakyat berbentuk teks, audio, dan video, serta adanya asesmen atau evaluasi di dalamnya. Nah, jadi dengan adanya materi yang beragam itu, ini dapat mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ini dia tampilan awal MPI saya, Bapak Ibu. Kita coba klik. Bentuknya sepintas saja kita coba lihat. Oke, ini tampilan awalnya. Di sini saya hanya sematkan 3 tombol navigasi, Bapak Ibu. Jadi tombol navigasi ini, ketika dia dilewati oleh ini akan ada efek hover namanya. Nah, ini berisi petunjuknya. Jadi sebelum mulai, anak-anak bisa melihat petunjuk supaya gampang menggunakan aplikasi. Kemudian di sini ini tombol pengembang, tempatnya itu saya sendiri, Bapak Ibu. Kemudian ini judul materinya, ya, dan next. Nah, di sini kemudian ada pilihan belajarnya yang bisa diakses oleh anak-anak dengan bebas. Ada video, ada kuis, ada materi yang berupa teks.
Nah, kemudian ada video yang bisa mereka pilih. Nah, videonya berupa video materi, penjelasan tentang materi dengan misalnya ilustrasi dan contoh-contoh, kemudian ada gurita, pantun, dan mantra. Berikutnya di bagian kuis, ini sudah disediakan 2 kuis. Yang pertama yang saya kombinasikan dengan workbook, kemudian yang dengan puisi. Jadi untuk yang temukan kata ini, nah ini dalam implementasinya saya gunakan untuk asesmen awal atau pertanyaan awal. Oke. Itu sepintas, kita lanjut. Implementasi MPI yang pernah saya lakukan setelah saya buat MPI ini, kemudian saya implementasikan dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran saya lakukan seperti biasa. Itu kegiatan awalnya ada pembukaan, salam, kemudian menyapa murid, kemudian ada doa, ada presensi, ice breaking, menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini sudah tercantum di MPI. Jadi tinggal kita klik saja menggunakan virtual whiteboard ini. Kemudian penyampaian pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik yang juga tadi bisa diakses di MPI-nya. Kemudian kegiatan intinya itu berisi penjelasan penggunaan MPI. Jadi saya menjelaskan langsung sambil melihatkan petunjuk yang ada di MPI-nya sendiri. Kemudian murid dibagi menjadi beberapa kelompok, dan kemudian mereka memindai kode QR yang sudah disediakan. Ketika sudah memindai kode QR, mereka sudah mulai dapat mengakses MPI yang karena anak-anak belum familiar, maka kita gunakan WA saja. Kemudian mereka presentasi. Kemudian kita berikan apresiasi. Itu kegiatan inti yang dilakukan. Berikutnya kegiatan penutup. Ini juga melakukan refleksi langsung dan melalui WA. Jadi ada beberapa orang satu orang, 2 orang kita minta untuk refleksi langsung pembelajaran, dan ada juga yang refleksi melalui WA group. Dan alhamdulillah sebagian besar refleksi dari anak-anak itu menyatakan bahwa mereka sangat senang belajar menggunakan MPI. Kemudian berikutnya pemberian tugas rumah atau PR dengan mengerjakan kuis yang ada di MPI itu sendiri. Lalu ada kegiatan motivasi, kemudian doa dan penutup. Terakhir, refleksi hasil dan dampak yang saya dapatkan setelah melakukan implementasi MPI Belia ini. Pertama, awalnya guru merasa agak terbebani dengan proses pembuatan MPI, namun seiring berjalannya waktu, saya kemudian menemukan bahwa dengan adanya sedikit kreativitas, bantuan online, proses pembuatan MPI menjadi menyenangkan ya. Apalagi setelah kita implementasikan Bapak Ibu, terasa sekali rasa senang kita itu semakin meningkat kalau anak-anak juga senang proses belajar. Jadi lelah kita membuat MPI itu sudah hilang gitu. Berikutnya, tugas guru tidak lagi sekedar menjadi penyampai materi, melainkan juga menjadi fasilitator yang membimbing siswa dalam proses belajar yang lebih aktif dan menyenangkan. Kemudian penerapan MPI mendorong guru untuk terus belajar dan mengembangkan dirinya untuk peningkatan diri dalam dunia pendidikan. Untuk siswa sendiri, murid atau siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar karena pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Kemudian dengan visualisasi yang menarik dan simulasi interaktif, siswa lebih mudah memahami konsep-konsep yang sulit. Berikutnya, siswa dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif.
melalui aktivitas yang terdapat dalam MPI. Berikutnya, siswa menjadi lebih mandiri dalam mencari informasi dan menyelesaikan masalah, karena semuanya sudah disediakan lengkap dalam MPI. Dan terakhir, dampak untuk sekolah, dengan adanya pemanfaatan MPI ini, aset sekolah seperti komputer, proyektor, apalagi tadi, papan tulis digital, dan lain sebagainya bisa dimanfaatkan secara optimal. Kemudian peningkatan mutu pendidikan ini menjadi lebih baik tentunya. Kemudian sekolah menjadi sekolah yang inovatif. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Saya Satria Jayadi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa dari Bapak Satria Jayadi. Terima kasih atas berbagi praktik baiknya Pak Satria terkait dengan pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Articulate Storyland dan diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi menarik sekali ya Bapak Ibu ya, terkait dengan MPI-nya tadi, ada kuisnya, ada materinya. Nah, jika Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut terkait dengan MPI dari Pak Satria dan mungkin nanti ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung pada sesi tanya jawab. Untuk agenda selanjutnya adalah pemaparan dari narasumber kita yang terakhir Bapak Ibu, yaitu pemaparan dari Ibu Nadia Arnilah SPD, Sahabat Teknologi Provinsi NTB tahun 2024 dari SMA Negeri 2 Manggalewa Kabupaten Dompu. Kepada Ibu Nadia Arnilah SPD, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Waluyo atas waktu yang diberikan. Ini saya mau ngasih tahu dulu. Tadi Pak Satrio salah itu. Tadi yang duluan itu Bu Nanda, bukan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir pada webinar praktik baik kami bertiga pada sore hari ini yang terkait media edukasi pembelajaran berbasis digital kreatif dan interaktif. Sebelumnya sudah dijelaskan, tapi saya mengulangi lagi. Perkenalkan, nama saya Nadia Arnilah. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 2 Manggalewa dan saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Baik Bapak Ibu guru, langsung saja saya akan menyampaikan praktik baik saya. Saat ini saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu Nadia. Belum ya? Tampil Bu Nadia. Gimana kami serahkan? Ini udah saya loading kayaknya. Belum kah? Tapi sini udah. Coba saya stop share dulu. Belum saya. Belum ya? Belum. Sebentar coba saya ulang. Belum tampil Bu. Iya, sebentar saya coba ulang dulu.
Ya, tadi mau. Sebentar Bapak Ibu. Saya cek dulu. Oke, share. Oke, bismillah. Ya sudah materi pasti presentasi. Tuh lagi ya sudah. Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Sudah Bu Nadia. Ya, baik. Nah, baik, untuk kali ini saya ingin berbagi praktik terkait pemanfaatan media MPI dalam pembelajaran. Tapi sebelumnya saya bersyukur sekali bisa lolos di level 4 pembatik ini dan berada di antara 30 sahabat teknologi lainnya, dan itu merupakan pencapaian luar biasa menurut saya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Kenapa saya memilih media MP ini? Karena saya merasa berbeda dengan yang pernah saya berikan kepada siswa. Tapi sebelum itu kita mengetahui dulu apa itu MPI. Jadi MPI itu kepanjangannya Multimedia Pembelajaran Interaktif, yang menggabungkan banyak unsur seperti teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video, yang dimana dilengkapi dengan alat pengontrol sehingga pengguna atau murid dapat memilih proses selanjutnya secara aktif dan mandiri untuk dimanfaatkan di dalam pembelajaran. Adapun tujuan dari MPI ini yaitu multimedia pembelajaran interaktif merupakan media berbasis teknologi yang diharapkan mampu memotivasi peserta didik serta memberikan pengalaman belajar yang menarik sesuai kebutuhan pembelajaran. Nah, di sini saya ingin berbagi masalah yang saya temukan di kelas sebelum saya mengaplikasikan atau mengimplementasikan MPI di kelas saya, yaitu motivasi belajar peserta didik rendah, kurangnya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, penggunaan gadget tidak diimbangi untuk hal positif dalam belajar, malah lebih digunakan untuk hiburan seperti main game atau scroll TikTok lainnya. Dan terakhir, mereka merasa bosan jika pembelajaran hanya menggunakan buku paket. Dari masalah yang saya temukan di kelas ini dan dengan saya ingin membagikan MPI saya saat di tugas akhir level 3, jadi saya mengimplementasikan media interaktif saya di kelas itu ada perubahan di siswanya. Jadi mengapa harus menggunakan MPI? Jadi MPI ini sebagai alat bantu guru dalam penyampaian materi pelajaran dalam bentuk digital. Jadi tidak hanya buku paket saja, jadi kita bisa merubah atau melakukan inovasi terhadap pembelajaran dalam bentuk digital. Yang kedua, meningkatkan fokus siswa dalam memahami isi materi pelajaran. Selanjutnya, memberikan kesan materi pelajaran yang terkesan lebih canggih dan penuh dengan ilmu pengetahuan. MP ini juga bisa menjadi sarana hiburan sehingga kegiatan belajar mengajar bisa lebih interaktif dan lebih menyenangkan. MP ini juga bisa diakses secara online baik di rumah maupun di sekolah. Jadi kalau ada siswa yang tidak datang, jadi kita bisa share atau kita bisa mengirimkan link MPI tersebut kepada mereka. Nah, bagaimana dampak hasil ketika saya telah memberikan atau mengimplementasikan MPI itu di kelas? Jadi terlihat sekali motivasi belajar siswa meningkat secara signifikan, peningkatan pemahaman individu, lalu penggunaan gadget pun jadi lebih produktif. Jadi tidak hanya untuk hiburan aja, tapi bisa untuk di pelajaran juga. Dan meningkatkan keaktifan siswa, dan yang terakhir hasil belajar lebih baik karena materi relevan dengan kebutuhan siswa.
Nah, dalam pembuatan MPI atau pembelajaran interaktif ini saya menggunakan platform Canva. Sebenarnya banyak platform yang bisa kita gunakan untuk media pembelajaran interaktif, tapi di sini saya menggunakan platform Canva. Nah, ada beberapa komponen ketika ingin membuat MPI, Bapak Ibu. Yang pertama, judul, sasaran, tujuan pembelajaran, uraian materi, latihan atau tes, dan referensi, dan yang terakhir adalah nama pembuat atau pengembang. Jadi di sini saya spill sedikit. Di sini judulnya, lalu ada sasarannya siapa, karena saya ngajar kelas 11, jadi sasaran saya adalah fase F di kelas 11, dan topik yang saya ajarkan yaitu tentang opinion. Nah, di kontennya ini terdapat tujuan pembelajaran, materi, latihan, kuis, referensi, dan profil. Nah, ini beberapa yang saya screenshot yang terdapat di media MPI saya. Nah, selain situ Bapak Ibu, kita bisa menyematkan juga link YouTube. Jadi anak-anak bisa langsung menonton di situ, tidak perlu harus ke YouTube-nya kayak gitu. Jadi mereka bisa langsung menonton di media MPI-nya karena sudah disematkan linknya. Lalu untuk kuisnya saya menggunakan word wall di sini. Sama juga saya menyematkan link word wall di MPI-nya. Nah, ini beberapa foto yang ketika saya mengimplementasikan MPI di kelas, dan ini ada siswa juga yang mencoba untuk mengakses MPI. Nah, ini video singkat ketika menggunakan MPI. Ya, itu ada testimoni juga. Saya menanyakan salah satu siswa di kelas itu bagaimana perasaan mereka menggunakan MPI, dan mereka terlihat antusias sekali karena mereka merasa ini berbeda dari yang lainnya. Jadi saya merasa saya sudah berhasil menggunakan MPI ini di kelas. Baik Bapak Ibu, yang terakhir saya akan men-share tugas level 3 saya mengenai MPI ini. Jadi saya
sini rekam Bu ya, Bapak Ibu. Karena takutnya dia lelet. Welcome to Nonin Nayadasti channel. Let's learn English together. Baik Bapak Ibu, sekian media MPI sederhana saya yang sebenarnya bisa dikembangkan kembali. Dan oke, nah terima kasih Bapak Ibu. Seorang guru tidak pernah berhenti belajar karena dia tahu bahwa hanya dengan terus belajar ia dapat memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Jadi kita berada di dunia serba digital, apalagi kita seorang guru, jadi kita harus berinovasi terus agar pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Cukup sekian praktik baik dari saya. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Nadia Arnilah. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, tadi sudah kita saksikan secara bersama-sama pemaparan praktik baik dari Ibu Nadia Arnilah terkait dengan pemanfaatan MPI dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi MPI-nya ini berbeda dengan dua narasumber sebelumnya. Jadi Ibu Nadia ini membuat MPI-nya dengan menggunakan Canva. Jadi baik Bapak Ibu, sudah 3 narasumber yang berbagi praktik baik kepada kita semua dan ketiganya sangat luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan secara virtual dulu Bapak Ibu sebelum kita berlanjut ke sesi berikutnya. Baik, Bapak Ibu, sambil kita lanjut ke sesi berikutnya, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu bisa mengisinya. Dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi yang akan dipandu juga, nanti akan dijawab juga pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu oleh ketiga narasumber hebat kita. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa bertanya melalui kolom chat atau bertanya langsung dengan cara Bapak Ibu raise hand, baru nanti dipersilahkan. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk bisa raise hand ataupun mengetikkan pertanyaannya melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Di sini sudah ada Ibu Nurieni. Ada Ibu Nurieni nih sudah mengangkat tangan dari tadi. Baik. Ibu Nurieni, apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu Nurieni? Silakan Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan memperkenalkan diri, pertanyaannya ditunjukkan kepada siapa, dan inti dari pertanyaannya apa. Kepada Ibu Nurieni, saya persilahkan. Baik, tidak ada dari Ibu Nurieni ya, karena sudah diturunkan tangannya, sudah tidak raise hand lagi. Dari Bapak Ibu yang lainnya, ada yang ingin ditanyakan? Pada Bapak Ibu yang lainnya ada yang ditanyakan? Atau saya ingin bertanya dulu nih, pertama nih saya akan memulai pertanyaan kepada Ibu
Saya ingin bertanya kepada Ibu Ananda Putri. Baik, Ibu Ananda. Nah, pertanyaan saya, Bu Ananda. Silakan Pak. Siap nih. Total Ibu ada berapa platform yang digunakan untuk MPI-nya Bu? Karena saya lihat tadi sangat-sangat luar biasa MPI-nya. Ada yang menggunakan Wordwall, ada yang pakai ini juga pakai Articulate, ada pakai Genially, lalu juga dengan Google Set. Nah, saya ingin tahu totalnya bagaimana tuh Bu? Ada berapa Bu? Dan bagaimana caranya untuk bisa semua masuk ke Google Set-nya Ibu? Bisa dijawab mungkin Bu Ananda, silakan. Baik, Bapak Uki Waluyo, terima kasih atas pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Untuk total platform yang saya gunakan sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi yang saya sebutkan tadi itu tidak semuanya. Cuma yang saya cantumkan di media pembelajaran interaktif saya itu yang pasti ada. Ya, saya menggunakan Articulate Storyline 3, kemudian untuk aset-asetnya saya menggunakan Canva, kemudian untuk kuis, latihan soal, evaluasi itu saya menggunakan Quizizz, Genially, dan Kahoot. Untuk platform lainnya saya gunakan itu sebenarnya tidak tercantum di MPI-nya, cuma ketika pembelajaran sering saya gunakan gitu. Yang paling sering saya gunakan adalah Kahoot, Google Form, kemudian Quizizz. Juga ada platform lainnya seperti kalau di pembelajaran informatika itu ada website-website pembelajaran yang disediakan di Google. Contohnya seperti Hour of Code, CodeMonkey, Blockly Games. Nah, kalau untuk yang digunakan pada kurikulum Merdeka itu untuk pembelajaran pemrograman itu mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar seperti Scratch. Nah, itu. Nah, jadi yang lainnya itu saya menggunakan Blockly dan ada yang namanya Lightbot. Jadi untuk platform sebenarnya banyak, Pak. Cuma kalau yang saya cantumkan di MPI-nya hanya Quizizz, Kahoot, dan Genially. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Siap. Terima kasih Ibu Ananda atas jawabannya yang sangat-sangat luar biasa. Selanjutnya sudah ada yang raise hand di sini nih, ada Ibu Sri Mardianingsih. Ibu silahkan memperkenalkan diri, asal instansinya dari mana, dan pertanyaannya ditunjukkan kepada siapa. Ibu Sri Mardianingsih, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Uki. Ya, sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi untuk 3 narasumber kita di suasana sore hari ini. Dan saya rasa media interaktif yang dipaparkan oleh ketiga narasumber hari ini cukup luar biasa menurut saya pribadi. Dan insya Allah akan saya adopsi juga terkait media-media yang telah dipaparkan tadi. Untuk satu pertanyaan Bun, Bapak mohon maaf. Iya, untuk Ibu Nadia. Tadi saya sempat melihat pemaparan dari materi media interaktifnya. Serasa saya itu ini ya persis banget dengan PowerPoint ya Mbak Nadia ya. Ya, karena ada pakai navigasi. Nah, kira-kira menurut Ibu Nadia masih bedanya dengan kalau kita menggunakan media interaktifnya itu dengan PowerPoint juga dan atau dengan media yang Ibu Nadia sampaikan tadi. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa langsung saya jawab ya Pak Uki? Baik, langsung saja Bu Nadia. Kebetulan Bu Nadia sudah siap sekali dengan jawabannya. Silakan langsung Bu Nadia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Sri Mardianingsih. Jadi yang pasti ada perbedaan ya Bu ya. Bisa kita anggap yang di MPI ini PowerPoint interaktif, yang dimana siswa itu mampu menarik perhatian siswa untuk ikut serta dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi kalau di PowerPoint biasa kan kalau tidak ada navigasinya. Kalau di MPI ini ada navigasinya, yang maksudnya tuh ada kita bisa klik, misalnya anak-anak mau langsung lihat latihannya, mereka bisa langsung diarahkan ke latihan ketika klik latihan itu. Dan juga kalau di PowerPoint biasa kan dia hanya dimasukkan link saja. Sedangkan kalau di MPI anak-anak langsung bisa nonton kayak gitu. Jadi
ada perbedaan di situ. Jadi kalau untuk MP ini bisa kita katakan dia PowerPoint interaktif di situ. Sudah jelas, Ibu? Iya, terima kasih Bu Nadia sudah sedikit memperjelas. Oke, terima kasih. Bu. Baik, terima kasih Bu Nadia yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Sri Mardia Dingsi. Alhamdulillah sudah terjawab jelas untuk pertanyaannya terkait dengan perbedaan antara PowerPoint biasa dengan MPI yang dibuat oleh Ibu Nadia. Selanjutnya sudah ada yang resen juga nih, ada Pak Amiruddin. Ya, silakan Pak Amiruddin bisa menyebutkan namanya, asal instansinya, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Kepada Pak Amiruddin, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin dari tadi ini saya ingin bertanya, cuma di tempat saya ini ada latihan, makanya mudah-mudahan tidak terganggu dengan latihan senam PGRI untuk peringatan HUT PGRI nanti. Baik, mungkin langsung saja Pak, karena ini saya baru masuk. Kebetulan di kecamatannya kami ada beberapa sekolah yang kena bos kinerja. Cuma kebetulan saya dipercayakan untuk membawa materi. Nah, cuma materi ini rencana saya punya keinginan lain daripada yang lain, termasuk dalam pembatik ini, karena saya masuk di pembatik hanya untuk di level 3, tidak sampai di 4. Tapi setidaknya ada yang saya pahami, karena teman-teman yang lain bawa materi itu mengenai PMM, cuma saya mau yang lain. Yang saya inginkan, Bapak Ibu yang ke materi yang di dalam ini, ada tidak PPT tentang MPI ini yang saya bisa jelaskan nanti pada saat saya mau sebagai pemateri. Yang saya inginkan model PPT tentang materi MPI. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amiruddin terkait dengan pertanyaannya yang luar biasa. Mungkin bisa langsung dijawab oleh salah satu narasumber kita. Jadi saya rangkum Bapak Ibu pertanyaan dari Pak Amiruddin. Adakah PPT yang Bapak Ibu kira-kira bisa berbagi terkait dengan multimedia pembelajaran interaktif, karena memang Pak Amiruddin punya tugas untuk menjadi narasumber di sekolahnya. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari salah satu dari Bapak Ibu narasumber bisa menjawab, silakan. Saya persilahkan. Baik, Satria, izin Ibu menjawab. Ananda atau Baik, Ibu Ananda. Oh ya. Saya izin menjawab Pak. Mana nanti dulu? dilengkapi oleh teman-teman. Atau siapa dulu? Ya, Bu siap. Ananda? Bu. Pak Satria dulu boleh Pak? Monggo. Oke, siap. Pak Satria, silakan Pak Satria. Baik, terima kasih. Tadi Pak, siapa lupa saya? Yang menanyakan tentang PPT terkait dengan MPI. Jadi selama kami melaksanakan proses pembatik ini, Bapak tadi sudah mengatakan sampai level 3, jadi sama saja Pak sampai Pak Amiruddin ya. Di level 3 kemarin kita juga dapatkan materi kan, dapat materi juga di situ ada dapat paparan yang sudah disampaikan oleh para dutek. Jadi di level 4 ini kita juga dapat Pak, dapat jadi tentang bagaimana membuat MPI, kemudian aplikasi-aplikasi apa saja yang kita bisa manfaatkan untuk MPI, kita memang dapat. Tetapi mungkin kita tidak berani untuk membagikan yang itu gitu. Ya, karena sudah ada komitmen bahwa materi-materi itu untuk kita gitu. Nah, kemungkinan besar, tapi ini prinsip saya, dugaan saya, kemungkinan ada yang bagikan di apa istilahnya di internet Pak, bisa dicari di pencarian Google kayaknya ada. Cuman modelnya tidak sama seperti yang ini gitu. Modelnya tidak sama seperti yang ada yang dibuat oleh para dutek gitu. Saya kira itu mungkin bisa dilengkapi oleh Ibu yang lain, Bu Ananda atau seperti ya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Lanjut menjawab pertanyaan Bapak Amiruddin. Jadi ya betul jawaban dari Bapak Satria bahwa ada kesepakatan untuk tidak menyebarluaskan apa yang diterima dari rangkaian pembelajaran. Namun kalau misalnya Bapak membutuhkan
PowerPoint atau bahan untuk dijadikan bahan presentasi dari MPI yang saya buat atau dari narasumber yang lain. Untuk articulate storyline 3 ini sendiri ketika di tahap publish itu bisa diubah menjadi bentuk Word. Jadi maksudnya mungkin nanti ini dari file dokumentasi MPI yang sudah saya buat, jadi bisa dilihat dari yang saya share di kolom chat ya Bapak ya. Jadi maksudnya Boleh, adalah ini mungkin bisa dipakai untuk sebagai contoh Oh iya iya. ya tahapan membuat MPI. Jadi nanti apa saja yang perlu dicantumkan, apa saja yang perlu ditampilkan di dalam sebuah media pembelajaran. Seperti itu Bapak. Mungkin sudah bisa dilihat di kolom chat. Terima kasih. Oh iya. Makasih Ibu. Saya jadi referensi nanti. Siap, terima kasih atas jawaban dari Pak Satria dan Ibu Ananda. Sudah terjawab ya pertanyaannya Pak Amiruddin? Ya Pak, sudah. Siap, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dan jawaban dari para narasumber kita yang juga sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu, ada 2 penanya lagi dan waktu juga sudah menunjukkan 17.31. Jadi kita sepakati ya Bapak Ibu, kita selesaikan 2 penanya yang sudah mengangkat tangan dari semenjak tadi, itu ada Pak Andi Bilal dan Pak Amrin Ferdian. 2 penanya itu nanti silakan bertanya dan akan dijawab oleh narasumber sebelum kita masuk ke sesi penutup. Kepada Pak Andi Bilal yang terlebih dahulu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Uki atas kesempatan yang telah diberikan dan for the second, thank you for Miss Nadia Arnilla who has invite me for join this program. Thank you Bu Nadia. Kebetulan saya satu grup sama Bu Nadia, Bapak Ibu narasumber di salah satu diklat DKGPI tahun 2024 ini. Langsung ke pertanyaannya, saya sangat terima kasih lagi karena telah ikut dalam program Zoom meeting ini terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber tadi, sungguh luar biasa tentang praktik baik terkait dengan media pembelajaran yang telah dibagikan oleh Bapak Ibu narasumber. Nah, terkait dengan hal itu, mungkin saya sifatnya minta sejenis saran lah mungkin dari Bapak Ibu narasumber gitu. Karena saya di dalam setiap proses pembelajaran atau di dalam membuat media pembelajaran itu terkadang saya kadang-kadang menggunakan platform Canva, kadang Quizzes dan sejenisnya itu. Nah di dalam kegiatan atau MPI ini selain dari 2 platform yang sudah saya sebutkan tadi itu kira-kira ada platform lain enggak yang bisa kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik di kelas gitu. Mungkin sekedar itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat-sangat bagus Pak Andi Bilal. Langsung Bapak Ibu narasumber mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Pak Andi Bilal atau langsung ke Ibu Nadia karena memang Ibu Nadia tadi sempat disebut namanya. Iya, baik. Ya, silakan Ibu Nadia. Ya, terima kasih Pak Andi Bilal atas pertanyaannya. Sebenarnya banyak platform yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran interaktif ini selain Canva gitu. Cuma saya lupa nama-namanya Pak. Mohon dibantu nanti Bu Nanda ya. Jadi sebenarnya banyak ada apa ya kok tadi itu ya. Aduh saya lupa nama-namanya Pak. Jadi sebenarnya tuh selain Canva memang ada lagi. Bu Nanda sama Pak Satrio bisa bantu saya enggak? Saya lupa nama platformnya atau aplikasinya. Baik, silakan Ibu Nanda atau Pak Satria bisa dilanjut melengkapi jawaban dari Ibu Nadia.
Silakan. Baik, Ibu. saya lanjutkan. Saya membantu Bu Nadia untuk menjawab. Kalau saya tidak salah dengar ya Bapak Ibu guru hebat, jadi ketika pembuatan media pembelajaran interaktif itu kan kita dibagi ke dalam beberapa kelompok. Jadi ada banyak dapat informasi dari sahabat-sahabat teknologi dari berbagai provinsi. Nah, untuk saya pribadi, saya sih belum mencoba membuat media pembelajaran interaktif dari platform yang berbeda. Namun saya dapat informasi, jadi media pembelajaran interaktif itu juga bisa dibuat dengan menggunakan aplikasi Genially. Ada juga yang membuat media atau MPI itu dari platform Genially. Jadi Genially itu seperti games. Nah, itu juga bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif. Kemudian sebenarnya juga dalam penggunaan Google Sites juga bisa digunakan untuk membuat pembelajaran interaktif. Ya, basisnya website. Jadi dalam satu website itu tersedia banyak menu. Nanti di menu-menu itu bisa dijabarkan tujuan pembelajaran, kemudian video pembelajaran. Kalau misalnya ada video pembelajaran tidak harus dari yang kita buat, bisa juga mengambil dari YouTube, kemudian mengintegrasikan kuis-kuis atau latihan soal dari platform lainnya juga bisa di Google Sites. Untuk platform sejauh ini yang saya dengar selain Articulate Storyline 3 dan Canva adalah Genially dan juga Google Sites. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ananda yang sudah melengkapi jawaban untuk Pak Andi Bilal. Jadi sedikit saya rangkum Pak Andi, tadi telah disebutkan oleh Bu Ananda ada 3 platform kurang lebih, yaitu dari Articulate Storyline, ada Genially, dan juga ada Google Sites. Oke, apakah sudah cukup jelas Pak Andi? Alhamdulillah cukup jelas. Terima kasih Pak Uki, Bu Nadia, dan Bu Nanda. Terima kasih banyak. Ya, Pak. Terima kasih Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bapak Ibu, ada satu penanya lagi nih yang masih resen, yaitu Pak Amrin Ferdian. Kepada Pak Amrin Ferdian, silakan Bapak memperkenalkan diri, asal instansinya dari mana, dan pertanyaannya ditunjukkan kepada siapa. Kepada Pak Amrin, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemateri hebat yang sudah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa ya. Mungkin A+ semua untuk pematerinya ya. Baik, ada pertanyaan mungkin yang mungkin masih menjadi tanda tanya sekarang ya. Terkait dengan ini, untuk pertanyaannya mungkin untuk semua pemateri aja lah yang bisa menjawab saja gitu. Baik, terima kasih. Jadi begini, terkait dengan pemanfaatan teknologi di dalam dunia pendidikan ya. Jadi gini, jadi apa namanya, zaman sekarang itu bisa dibilang bahwa orang-orang zaman sekarang itu sudah bergantung pada sebuah teknologi. Jadi terkadang saya berpikir itu yang pintar teknologinya apa gurunya. Kita tidak bisa ambil contoh jauh. Contohnya pemanfaatan HP di dalam dunia pendidikan itu ya. Jadi anak-anak zaman sekarang itu dominannya ada yang namanya itu kayak semacam seperti permainan game online. Saking maraknya teknologi yang sudah semakin canggih itu dalam dunia pendidikan itu saya rasa tuh makin mundur. Dengan pembelajaran belajar tuh anak-anak tuh semakin mundur. Saya sudah menerapkan dengan hal-hal yang positif bahwa anak-anak itu ketika kita larang dengan tidak usah kamu main seperti itu tidak ada manfaatnya. Tapi yang namanya di era digital apalagi zaman sekarang itu tetap mereka tuh melakukan hal-hal tersebut. Nah, kira-kira pertanyaan saya di sini, ada nggak cara jitu untuk mengembalikan daya minat belajar mereka sementara ya teknologi zaman sekarang itu sudah semakin canggih. Mereka tuh tetap apa namanya tetap memainkan hal-hal yang tidak bermanfaat itu. Nah, kira-kira untuk mengembalikan daya minat belajar mereka itu ada nggak
yang supaya mereka itu sadar gitu. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan hebatnya dari Pak Amrin Ferdian. Jadi saya rangkum Bapak Ibu untuk pertanyaan dari Pak Amrin Ferdian kepada Bapak Ibu narasumber. Adakah cara jitu untuk meningkatkan minat belajar siswa? Terkait dengan juga pemanfaatan teknologi yang saat ini marak digunakan oleh siswa, tapi tidak berdampak pada aktivitas belajarnya. Ya, silakan kepada Bapak Ibu narasumber, ada yang ingin menjawab mungkin, Pak Satria. Baik, izin saya coba Pak Uki. Siap. Silakan lanjut Pak Satria. Walaupun ini sebenarnya pertanyaan yang jawabannya cukup berat, pertanyaannya insya Allah ringan oleh Pak Amrin tadi, tapi jawabannya yang berat. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai guru, Pak Ibu. Tapi ini saya bukan ahlinya, Bapak Ibu, tapi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari bersama, bahwa dalam proses pembatik ini saya pikir tujuannya ke arah sana. Jadi untuk mengalihkan anak-anak kita ini dari kebiasaan bermain game. Karena kita lihat game yang ada itu kan komersial sifatnya Bapak Ibu. Sehingga dia berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan game yang menarik perhatian mereka. Sementara kita, guru, inovasinya masih sangat sederhana. Animasi yang kita buat saja itu masih pergerakannya sangat sederhana. Saya pikir disinilah perlunya kita meningkatkan skill kita sebagai guru. Jadi tidak cukup dengan kita menguasai aplikasi-aplikasi yang sudah ada sekarang dengan Articulate, dengan SAC, Geniali, saya kira tidak cukup. Mungkin perlu nanti program pembatik ini mengusahakan ada level yang lebih tinggi dari level 4 ini. Misalnya untuk mengajarkan guru-guru yang belajar di batik ini agar bisa buat animasi yang sangat menarik. Saya kira itu akan sedikit demi sedikit bisa mengalihkan anak-anak kita, walaupun mungkin tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Itu menurut saya, Pak. Kemudian jadi di sini kita sebagai guru itu diperlukan inovasi dan semangat kita untuk terus belajar sehingga anak-anak kita ini kemudian bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Bahkan sebenarnya di level 4 ini kan ada teman-teman kita yang juga membuat edu games, Pak. Jadi kebetulan saja di kelompok kami ini tidak ada yang buat edu games. Jadi yang edu game itu ya seperti mereka main game, mereka akhirnya belajar, bermain game tapi sebetulnya mereka belajar gitu. Ya cuma ya seperti saya katakan tadi, mungkin gamenya animasinya masih sangat sederhana, sementara game-game yang komersial yang bayar itu tentu jauh lebih bagus. Maka dibutuhkan semangat kita bersama lagi untuk terus belajar dan berinovasi untuk kemajuan pendidikan dan teknologi. Saya kira itu dari saya, Pak. Terima kasih. Nanti dilengkapi oleh teman yang lain. Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Satria Wahyudi selaku narasumber kita. Sudah terjawab ya Pak Amrin ya? Siap, Pak. Terima kasih. Siap, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, dengan pertanyaan terakhir dari Pak Amrin Ferdian tadi, berakhir pula sesi diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin dari ketiga Bapak Ibu narasumber ada closing statement yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu ketiga narasumber, perwakilan ataupun ingin menyampaikan closing statement, saya persilahkan. Baik, izin saya duluan kalau begitu, karena Bu Nadia masih senyum-senyum sendiri. Mbak Nanda juga. Kalau saya closing statement-nya ya terkait dengan motivasi diri saya, Bapak Ibu, mudah-mudahan juga bisa atau ada kesamaan motivasi di antara kita, bahwa kita hidup di zaman serba teknologi. Dan kita kebetulan, bukan kebetulan ya, memang sengaja untuk mencari jalan untuk mencari pahala, jalan untuk mencari rezeki lewat guru ini. Maka marilah kita tingkatkan skill dan kemampuan kita semaksimal mungkin, dan agar kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Jangan kita terpaku dengan metode pembelajaran yang konvensional dan itu saja sehingga membuat siswa kita menjadi bosan. Mari kita berpacu juga, anak-anak kita ikut berpacu bersama kita untuk mengembangkan pendidikan yang lebih baik.
Saya kira begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Satria Jayadi atas closing statement-nya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Nadia atau Bu Ananda? Saya intinya jangan pernah berhenti untuk belajar, tingkatkan terus kemampuan kita sebagai seorang guru, karena anak-anak sangat membutuhkan kita. Perkembangan mereka itu tergantung dari kita, guru. Terima kasih. Siap, makasih Ibu Nadia. Ibu Ananda mungkin sekali lagi Ibu Ananda. Ya, baik. Terakhir dari saya mewakili teman-temannya ke rekan-rekan sahabat teknologi yang menjadi narasumber hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyempatkan waktunya menghadiri webinar ini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan menjadi motivasi dan menjadi semangat baru untuk kita berkolaborasi dan mewujudkan pendidikan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Amin, amin. Baik, terima kasih atas pernyataan penutup dari ketiga narasumber hebat kita pada sore hari ini. Dengan pernyataan penutup tadi, Bapak Ibu, berakhirlah kegiatan kita yang sudah berjalan lebih dari 90 menit kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Tadi kalau saya membuka dengan sebuah pantun, izinkan juga saya menutup dengan pantun. Boleh cakepnya ya Bapak Ibu ya? Oke, baik. Melihat mantan pergi menikah. Cakep. Pergi ke kasur memeluk guling. Cakep. Keren. Pak dan Ibu selamat berpisah. Terima kasih telah setia tanpa berpaling. Baik, Bapak Ibu, saya selaku moderator pada kegiatan sore hari ini, mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi sebelum kita keluar dari room ini, Bapak Ibu, izin kita foto bersama ya Bapak Ibu. Ya, kita izin foto bersama. Mantap Pak Uki, terima kasih banyak. Pak Dutek juga luar biasa, terima kasih banyak teman-teman, Ibu Nadia, Ibu Ananda, dan semua guru hebat yang hadir di kesempatan ini. Terima kasih banyak, luar biasa Bapak Ibu. Dengan adanya Bapak Ibu kami lebih termotivasi lagi untuk maju. Ya, sudah siap nih Pak Uki. Baik, Bapak Ibu bisa menghidupkan kameranya, kita bisa on cam dan foto bersama ya Bapak Ibu. Ya. Silakan dihidupkan kameranya. Kita pasang pose sebaik mungkin Bapak Ibu. Izin saya screenshot. Silakan Pak Satria atau Bu Ananda yang kalau bisa screenshot juga. Siap 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua.